Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Ya, di dalam dunia spiritual, baik orang yang menggunakan suatu benda spiritual atau amalan, tidak semua itu berbuah manis. Ada yang sudah menggunakan sarana berupa benda spiritual apapun itu, tapi tidak kunjung ada reaksi. Dan ada juga yang menggunakan amalan namun belum juga terasa khasiat yang didapat. Terkadang walaupun ada, ya hasilnya tidak sesuai harapan. Nah, inilah yang sangat mungkin terjadi bagi orang-orang yang menggeluti atau paham dengan dunia spiritual. Ya. Terlepas Anda menggunakan benda spiritual ataupun amalan tertentu, banyak yang mengalaminya, atau mungkin Anda pun mengalaminya. Nah, anehnya, terkadang ada orang diberi benda spiritual dari teman atau seseorang yang tidak tahu kejelasan dari mana muasalnya benda tersebut. Ya, ia asal pakai dengan anjuran teman atau orang yang memberinya. Padahal tidak semudah itu menggunakan sebuah sarana. Memang ada orang yang benar-benar bisa merasakan manfaatnya, namun lebih banyak yang tidak dapat khasiatnya. Nah, itu dikarenakan tidak ada kejelasan dari manakah asal-usul benda spiritual itu didapat. Nah, ketidakjelasan itulah yang menyebabkan tidak cocoknya energi benda spiritual dengan pemakai. Terlebih lagi, apakah benda spiritual tersebut mengandung energi atau tidak, berasal dari energi khodam atau energi alam, ia tidak tahu. Karena saran dari seorang teman, maka ia pun hanya memakainya saja. Ya, alhasil ia tak bisa merasakan manfaat. Ya, ada juga memang sudah tahu tentang asal muasalnya. Ya, apakah dari seorang pakar supranatural, dari penarikan gaib yang dilakukan, atau dari seorang spiritualis. Nah, meski demikian, sangat disayangkan ada juga yang belum merasakan khasiatnya. Dan lagi-lagi, itu semua tergantung pada kecocokan benda spiritual dengan si pemakainya. Ya, sangat wajar pemakai benda spiritual tak mampu merasakan manfaatnya. Nah, lalu apa saja hal yang menyebabkan benda bertuah atau amalan itu tidak berkhasiat? Ya. Yang pertama, itu Anda belum atau tidak peka energi. Ya, bila Anda orang yang peka, maka Anda akan lebih mudah merasakan sebuah energi. Anda bisa merasakan aliran energi di dalam diri Anda, bisa merasakan energi di sekitar Anda. Anda bisa merasakan energi dalam benda spiritual yang Anda miliki. Dan jika Anda mudah mengakses energi, maka Anda pun bisa lebih gampang dalam merasakan suatu manfaat energi. Lantas bagaimanakah cara agar kita itu menjadi lebih peka? Ya, mudahnya adalah lakukan meditasi. Cara ini bisa Anda gunakan untuk bisa agar lebih peka terhadap energi. Saya tidak akan membahas cara meditasi di sini karena terlalu teknis. Akan saya bahas mungkin di kesempatan berikutnya. Nah, terus yang selanjutnya, yang kedua adalah sering mengeluh atau merasa gagal. Apa pikiran Anda jika saat Anda memakai benda spiritual ataupun suatu amalan,
tetapi belum juga merasakan manfaatnya. Apakah Anda mengeluh atau merasa gagal memiliki benda spiritual atau amalan yang Anda lakukan? Ya, bila Anda mengeluh, apalagi mungkin sering, bisa dikatakan sering mengeluh, maka jangan harap Anda bisa mendapatkan manfaat dari benda spiritual atau amalan Anda. Keluhan hanya membawa dampak yang negatif, ya. Bisa mengundang energi negatif pada diri Anda. Nah, akibatnya energi positif itu Anda itu tertutup dan tersumbat sehingga Anda tidak merasakan khasiatnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tak ada penyelarasan energi. Ya, salah satu ketiadaan khasiat dari benda spiritual adalah tidak ada keselarasan energi dari benda bertuah dengan penggunanya. Banyak orang yang tidak melakukan sebuah penyelarasan energi sebelum menggunakan benda bertuah. Banyak juga pakar spiritual yang tidak menyertakan penyelarasan energi kepada klien atau orang yang menggunakan benda bertuah darinya. Nah, inilah yang jadi masalah. Apalagi jika benda bertuah tersebut didapat dari seorang teman yang mana tidak mengerti apapun soal dunia spiritual. Nah, maka jangan harap jika benda tersebut tidak bereaksi sama sekali. Penyelarasan energi ini sangat penting karena berfungsi sebagai pembuka gerbang energi dari benda bertuah dengan si penggunanya. Jika tidak dilakukan, maka akan sulit bisa diakses energinya sehingga susah mendapatkan manfaat-manfaatnya. Kemudian tata cara penyelarasan energi itu biasanya menggunakan sebuah media. Bisa seperti garam, gula, kapsul, minyak, atau apapun. Terkadang juga dilakukan secara langsung di tempat, yaitu dengan dibersihkan energi negatif. Lalu kemudian ditransfer sebuah energi positif secara langsung oleh sang praktisi spiritual. Nah, semua tergantung pada teknik dan cara masing-masing sang spiritualis. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah digunakan untuk tujuan yang jahat. Bisa saja benda spiritual meski digunakan untuk kejahatan tetap saja berfungsi. Hanya saja karma pun pasti akan datang sebagai bumerang. Bagi saya pribadi, khasiat tidak terasa disebabkan juga karena niat yang kurang baik. Ya, bisa saja karena iri, dengki, atau dendam, sebab mungkin diremehkan. Lalu kemudian menyukai benda bertuah. Contohnya, Anda punya pesaing bisnis, lantas pakai jimat pengarisan atau sarana agar omset Anda itu naik. Nah, niat Anda adalah agar para pembeli pesaing Anda itu beralih untuk membeli produk Anda. Ya kan? Tujuan ini pun sebenarnya sudah tidak baik kalau Anda pakai sarana. Maka murni itu untuk tujuan positif. Tidak ada embel-embel rasa tidak suka, benci, atau niat bersaing gitu. Nah, terus kemudian yang kelima adalah terlalu bernafsu. Ya. Salah satu sifat pengguna benda-benda bertuah adalah agar ia ingin segera mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu ya penuh nafsu dan ambisi, tidak sabar dan ingin sesegera mungkin agar impiannya itu terwujud. Nah, apa yang dihendakinya itu bisa dengan cepat tercapai. Nah, sayangnya semakin Anda terlalu berambisi dan bernafsu, itu malah bisa mempersulit pencapaian Anda. Ya. Nafsu adalah akar dari segala munculnya sebuah energi negatif, hingga berdampak ya ketiadaannya kesabaran dalam hati. Jika Anda masih berambisi dan bernafsu agar impian Anda cepat-cepat terwujud, maka keinginan Anda malah tidak segera bisa terrealisasi. Nah, dan yang keenam itu bersikap, bertindak, dan berbuat negatif.
Sekali lagi, hal negatif bisa berdampak buruk. Apakah sikap, tindakan, atau ucapan Anda yang kurang etis atau tak sesuai norma, maka bisa berakibat fatal. Begitu juga bagi Anda yang saat ini memakai benda bertuah atau melakukan amalan-amalan, maka sebisa mungkin hindari perkataan-perkataan yang tidak bagus, kotor, atau perbuatan yang merugikan bagi orang lain, merugikan diri Anda sendiri ataupun lingkungan. Nah, yang ketujuh, tidak bisa istiqomah. Khusus bagi Anda yang sedang melakukan amalan, maka beristiqomahlah. Buah dari istiqomah adalah rahmat dan keberkahan dari Tuhan. Para wali mengatakan bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Padahal para wali mempunyai karomah yang telah disematkan pada mereka. Nah, Allah memberi keajaiban pada para wali yang berupa karomah. Akan tetapi para wali mengatakan istiqomah itu lebih baik ketimbang ribuan karomah. Seseorang bila bisa istiqomah, maka buah manisnya akan dipetik. Pertolongan berupa berbagai kemudahan dan keajaiban pun datang tanpa diundang, dan hidup menjadi lebih mudah dan berkah. Saya harap Anda bisa memahami beberapa alasan mengapa benda bertuah atau amalan itu belum juga mendapatkan manfaat, ya. Dan harapan saya video ini pun bisa memberi pengetahuan sekaligus tambahan wawasan. Jika saat ini Anda memakai benda bertuah, menggunakan benda bertuah, sarana apapun atau amalan apapun itu, dan belum juga mendatangkan khasiat atau manfaat, Anda bisa cek dan renungkan apa yang kurang dalam diri Anda. Jangan salahkan benda bertuah atau amalan yang Anda lakukan, karena semuanya terjadi atas kuasa dan kehendaknya. Dan sebagai manusia, yang bisa Anda lakukan, yang kita bisa lakukan, hanyalah berusaha dan berupaya, baik secara lahir maupun batin. Usaha lahir tetap Anda lakukan sebagai penyeimbang usaha batin Anda, dan keduanya harus dilakukan secara selaras agar impian dan keinginan Anda itu bisa terwujud. Saya doakan apapun hajat Anda yang sedang Anda kerjakan saat ini akan segera terkabul, dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah atau hubungi nomor kontak yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.